Baik, perkenalkan nama saya Iksal Ersya dengan NIM 23120115 dari kelas C akan mempresentasikan tugas dengan judul visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Singkatnya, visualisasi data digunakan untuk mempresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik atau bahkan untuk menampilkan informasi yang tersembunyi di dalam data. Aplikasi pembuat data visual tidak hanya mengubah data menjadi grafik, tapi juga memungkinkan kita melihat dunia dari sudut pandang data. Mengapa visualisasi data itu penting? Pertama, alasan utama kenapa data visual sangatlah penting dikarenakan oleh data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Alasan lainnya, penelitian menunjukkan bahwa orang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat, tapi cuma 20% dari apa yang mereka baca. Otak kita dapat mengingat gambar jutaan kali lebih cepat daripada kata. Oleh karena itu, data visual dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Nah, apa tujuan dari visualisasi data? Yang pertama, mempresentasikan data dan informasi. Nah, tujuannya untuk mengkomunikasikan informasi agar lebih jelas dan efisien kepada pengguna. Yang kedua, membantu proses eksplorasi data. Nah, visualisasi data efektif merupakan langkah awal untuk analisis data yang baik. Dikarenakan data yang ditampilkan secara visual menunjukkan pola yang tidak bisa disampaikan oleh data berupa teks atau angka. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis data adalah membuat grafik-grafik dari data dan memahaminya. Ketiga, metode untuk analisis data. Visual analytics atau analisis visual merupakan ilmu untuk melakukan penalaran analitik atau reasoning analytics dengan didukung oleh antarmuka visual yang interaktif. Tipe visualisasi data. Apa saja tipe visualisasi data? Pertama, data visual berdasarkan area dan ukuran. Membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama seperti kolom, cincin, spider, dan lain-lain. Untuk menampilkan perbedaan antara nilai, indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Cara ini memungkinkan peninjau untuk melihat dan membandingkan data dengan sekali pandang. Formula matematika biasa digunakan untuk menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik data visual ini. Melalui diagram spider ini, kita dapat melihat profitabilitas dan kemampuan kontrol risiko perusahaan yang hampir mencapai 100 poin. Berikut visualisasi data berdasarkan warna. Visualisasi data berdasarkan warna cukup sering digunakan dalam membandingkan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap. Contohnya gambar di samping yaitu heatmap gempa bumi. Heatmap di samping menunjukkan intensitas seismik dari tiap lokasi di peta dan pendistribusiannya. Visualisasi data berdasarkan gambar. Dengan menggunakan gambar dan ikon, data dapat ditampilkan secara realistis dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Contohnya, grafik di samping menampilkan proporsi laki-laki dan perempuan melalui ikon sebagai latar belakang. Kita dapat mengenal laki-laki dan perempuan dengan sekejap melalui ikon tersebut. Berikut visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan menerjemahkan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Contohnya, apa itu data yang tidak terstruktur? Semua orang tahu bahwa gunung es nampak di bawah laut hanyalah ujungnya.
Badan gunung es terdapat di bawah laut. Ini menjelaskan jumlah data yang tidak terstruktur. Data visual berdasarkan area dan ukuran. Ketika kita merancang indikator dan data, penggunaan grafis berhubungan dengan topik presentasi akan membuat tampilan lebih jelas sehingga pengguna dapat mengerti kegunaan grafik tersebut. Ini adalah jenis visualisasi data yang paling umum digunakan. Fitur penting yang dimiliki software visualisasi data. Pertama, berbagai macam desain grafik, melacak tren dengan akurat, keamanan tinggi, dan layar interaktif yang sederhana. Langkah-langkah membuat visualisasi data. Yang pertama, menentukan pertanyaan terkait data, atau bisa saja identifikasi data yang tersedia sampai benar memahami isinya dan mengetahui seperti apa itu visualisasi data yang akan kita gunakan untuk menggunakan pembacaan data tersebut. Yang kedua, memahami data dan menentukan bentuk visualnya. Ketiga, mengidentifikasi pesan yang ingin disampaikan, membuat indikator yang paling informatif dari data yang kita berikan. Keempat, memilih bentuk visual yang akan digunakan. Tentunya disesuaikan dengan isi data yang akan disampaikan. Ada pula berbeda pula tampilan visualnya. 5. Mengkreasikan dengan berbagai warna dan bentuk. Akar sejarah visualisasi data. Awal mulanya peta statistik pertama, contohnya John Snow, peta kolera pada tahun 1854. Grafik batang oleh William Playfair pada tahun 1786. Fungsi awalnya yaitu komunikasi data sederhana. Komputer awal dan statistik pada tahun 1950 sampai dengan 1980. Pertama, statistik komputer mulai masuk. Software statistik pertama yaitu SPSS dan SIS. Tampilan grafik terbatas, itu baru adanya plot XY dan histogram sederhana. Revolusi digital dan Excel pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Microsoft Excel, Lotus 1, 2, dan 3. Kemudahan membuat grafik, pie, line, dan bar. Visualisasi mulai digunakan dalam keputusan bisnis. Era Big Data dan BI Tools pada tahun 2000 sampai dengan 2010. Terjadi ledakan data besar dan lahirnya Business Intelligence Tools, yaitu Tableau, ClickView, Power BI. Visualisasi interaktif dan real-time dashboard. Era modern dari tahun 2010 sampai sekarang, itu adanya kombinasi AI dan visualisasi, misalnya otomatisasi insight di Power BI, visualisasi dalam data, storytelling, visualisasi 3D, AR atau VR, real-time IoT monitoring. Contohnya visualisasi data COVID-19, supply chain live maps. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.